Hai, perkenalkan nama aku Vita. Selamat datang di channel Alfi Tokyata. Dan hari ini aku mau menceritakan ke kalian mengenai The Radium Girls atau cewek-cewek radium. Jadi apa itu The Radium Girls? Jadi dulu di tahun 1902 kelas pekerja itu dapat penghasilannya mayoritas itu dari pabrik, termasuk bestie kita yaitu Catherine. Catherine ini punya cita-cita buat jadi penulis profesional, tapi sayangnya karena keluarganya miskin, dia harus drop out sekolah di umur 14 tahun buat bantu keluarganya cari duit. Nah, suatu hari Catherine dikasih tahu nih sama temennya, ada loh suatu tempat gitu, ini tuh agak beda sama pabrik-pabrik lain. Di sini tuh kita cuma ngepaint atau ngecat jam dan dapat bayaran lebih banyak daripada pabrik-pabrik lainnya. Kayak ini harus diingat adalah pas zaman itu laki-laki gitu ya, itu dapat gaji yang lebih banyak daripada perempuan. Jadi di pabrik jam itu perempuan yang mempekerjakan khusus perempuan itu menggaji lebih banyak untuk pekerja perempuan pada umumnya. Jadi akhirnya pada tanggal 1 Februari 1917 Catherine mulai kerja di perusahaan jam ini, dan dia tuh kayak ngeliat gitu di dalamnya orang-orang tuh pada ngecatin jam itu tuh cepet banget sampai kayak tangannya tuh blur. Tapi yang Catherine notice itu adalah cat yang digunakan untuk ngecat jam ini itu warnanya tuh kayak agak hijau, keijo-hijauan gitu, dan dia itu glow in the dark atau bersinar di dalam gelap. Nah, jadi apakah produk ini? Produk ini itu adalah radium. Kalau kalian pernah dengar apa itu radium, jadi radium itu ditemukan oleh Marie Curie sama suaminya, Pierre atau Pierre gitu, pokoknya nama Prancis ya, jadi pronunciation-nya susah. Dulu pas zaman radium ini ditemukan oleh Madame Curie dan suaminya Pierre, ini merupakan satu penemuan yang sangat-sangat gede gitu di kalangan akademisi. Ini tuh kayak big deal. Saintis itu menemukan kalau misal dosis dari radium ini dengan cukup banyak, dia itu bisa menghancurkan human tissue dalam waktu cuma beberapa hari. Sounds awful, right? Tapi ini merupakan tetap penemuan yang gede banget karena pada zamannya dokter itu bisa menyembuhkan kanker, menghancurkan kanker, tumor pakai radium ini. Sampai-sampai radium ini tuh bener-bener dipuja-puja di mana-mana karena dianggap sebagai penyembuh kanker selanjutnya. Kayak disebut kayak unknown god atau some mysterious thing, some mystical things kayak gitu. Karena itu juga gitu, kayak dokter tuh mulai melakukan percobaan-percobaan di menggunakan radium ini, misalnya untuk nyembuhin tuberkulosis atau yang lain-lainnya, karena kalau berhasil ke kanker siapa tahu berhasil dengan penyakit lain, ya kan? Nggak cuma di dunia kedokteran gitu ya, di dunia industri para bisnismen tuh udah of course cepet mengkomersilkan produk ini kayak gitu kan. Jadi deh, radium ini merupakan lahan bisnis yang gede banget pada zamannya. Banyak produk-produk berbasis radium, dari mulai kayak dress, lingerie kayak gitu, dia pengen dress atau lingerie yang glow in the dark, atau bahkan kayak produk-produk kecantikan,
produk-produk sikat gigi, odol kayak gitu yang bisa langsung bikin gigi putih karena pakai radium ini. Sampai orang-orang kaya itu bikin spa yang isinya radium, dan orang-orang yang datang ke spa itu literally itu bakalan glowing in the dark. Kayak, girl, you are glowing as fuck, kayak gitu. Kayak kita sekarang udah tahu kalau radium itu adalah senyawa yang cukup berbahaya, kayak gitu kan. Tapi untungnya mostly brand-brand yang mengklaim dirinya itu make radium itu nggak beneran make radium, kayak sebagai gimmick marketing aja. Tapi sayangnya untuk Catherine dan juga teman-temannya yang kemudian disebut sebagai The Radium Girls itu nggak seberuntung itu. Jadi sekitar tahun 1910-an demand dari perusahaan jam tangan yang diproduksi tempat Catherine kerja itu demandnya lagi tinggi-tinggi banget karena sedang ada Perang Dunia Pertama. Kita tahu kan ya, kalau misalnya namanya perang itu kan kadang perangnya atau bahkan mayoritas itu dilakukan ketika malam hari kayak gitu. Jadi soldier atau tentara itu memerlukan kayak jam tangan yang bisa kayak ngecek, oh ini jam berapa di malam hari kayak gitu. Maka kayak demand dari jam tangan yang glow in the dark itu tinggi banget pas masa itu. Salah satu perusahaan produksi jam tangan paling gede itu adalah tempat Catherine bekerja, yaitu namanya adalah US Radium Corporation. Radium itu mahal banget ya, makanya kalau misal mayoritas produk-produk radium itu adalah cuma gimmick marketing itu karena mahal banget guys. Kayak pada zamannya 1 gram radium itu adalah sekitar $120.000. Kalau sekarang kayak dikalkulasikan lagi terkena inflasi dan lain-lain tuh bisa aja sekitar $2 juta. Jadi cara kerja Catherine dan teman-teman yang bekerja di perusahaan sama itu basically mereka bakalan dapat kayak toples radium gitu sendiri-sendiri yang bentuknya itu bubuk. Terus mereka bakalan nge-tap kayak brush kayak gini, kayak di radium. Tap. Terus habis itu di-tap ke air, terus habis itu di-tap ke adhesif, dan itu nanti akan digunakan buat ngecat jam tangan. Perusahaan Catherine bekerja ini itu tuh kayak bangga banget sama produknya radium ini. Mereka tuh punya trademark bisnis itu namanya adalah Undark, unique. Nah, Catherine itu pas kerja di sini karena ya yang namanya juga kena radium gitu, powder itu kalau misal mereka selesai kerja gitu atau mereka lagi matiin lampu itu mereka tuh akan glowing itu kayak, apalagi pada zamannya ya, kayak Catherine itu sama kayak orang-orang pada zaman dulu tuh beneran obses sama radium. Jadi kayak ini tuh adalah suatu resiko pekerjaan yang sangat menyenangkan gitu kan. Jadi Catherine itu punya teman-teman kerja juga di sana, beberapa squad dia. Itu contohnya beberapa ya yang kayak penting banget. Itu adalah Grace Fryer. Kemudian ada saudaraan ya kan, kakak beradik, yaitu Albina dan Molly Maggie. Kalau misal Grace itu umur 18 tahun, kalau Albina itu udah 1 dan Molly itu 19. Mereka ini tuh kayak best friend forever gitu loh. Mereka tuh makan di tempat yang bareng, kayak pas istirahat tuh juga ngegosipin teman-temannya yang lain atau cowok-cowok di meja tempat mereka kerja yang penuh sama radium ini, kayak gitu. Pokoknya temen deket lah yang kerja di perusahaan itu. Oke, tadi kita udah kenalan tentang perusahaannya. Sekarang kita kenalan juga tentang pemilik perusahaannya. Jadi pemilik perusahaannya itu adalah Dr. Sabin. Jadi Dr. Sabin ini bikin Undark atau cat radium ini itu cuma sebenarnya sebagai batu loncatan doang. Jadi kayak tujuan utamanya dia itu sebenarnya cuma pengen ngumpulin cukup uang supaya bisa ngelanjutin riset tentang radium ini. Tapi kayak overtime setelah dia tahu bahwa ternyata cuma jualan cat dan juga akhirnya bikin
produk jam tangan ini itu cuma lebih menguntungkan gitu, akhirnya dia malah beneran berhenti riset dan cuma jualan jam tangan aja karena lebih menguntungkan anyway. Jadi FYI aja nih, Dr. Sabin itu cukup respected ya, kayak dia itu adalah salah satu orang yang dianggap sebagai kayak the greatest man at the moment kayak gitu. Kayak dia diliput di majalah-majalah karena radium ini kayak gitu. Dia itu adalah orang yang belajar radium ini itu langsung dari suami istri Curie kayak gitu. Dia pernah denger gitu Pierre Curie itu ngomong sama dia kayak, aku sih nggak akan pernah ya di satu ruangan sama radium yang banyak gitu, karena lama-lama dia itu bakalan bikin kulitku melepuh dan juga bisa ngerusak mataku dan kemudian aku bakalan mati kayak gitu. Tapi kayak I don't know, dia ngerasa itu not big deal atau gimana. Tapi Dr. Sabin ini juga pernah mengalami keganasan radium ini sendiri. Kayak dia itu pernah kena radium gitu kan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di sela-sela kukunya gitu, kayak di antara kuku dan jarinya. Dan dia ngerasa kalau misal jarinya tuh jadi panas banget sampai akhirnya dia harus motong jarinya sendiri. Poinnya di sini adalah sebenarnya Dr. Sabin ini bukan yang kayak nggak sengaja, tapi dia itu beneran aware kalau ternyata radium ini tuh berbahaya dan dia tuh beneran tahu. Tapi dia sayangnya memilih untuk mengabaikan itu. Nah, balik lagi ke karyawannya, Catherine dan teman-teman yang kerja di perusahaan studio watch ini. Jadi kalau misal kalian ngechat gitu kan di suatu tempat yang kecil gitu kayak jam tangan ini gitu. Jam tangan itu kan angkanya kecil-kecil ya. Dan kalau misal kita itu ngechat pakai brush, walaupun brushnya kecil, sometimes itu bakalan nggak tepat gitu, kayak bakalan ke kanan ke kiri, kayak apa sih, nyipret kayak gitu loh guys. Jadi untuk bikin itu tetap pointy dan pas ada di angkanya catnya, anak-anak di situ tuh kayak ngelik brushnya kayak gitu biar tetap pointy hasil catannya. Kayak mereka dikasih tahu sama supervisornya kalau radium ini tuh bukan zat yang berbahaya, bahkan sama juga kayak orang-orang pada umumnya di zaman itu, mereka tahu kalau orang-orang tuh obses sama radium sampai dibikin pasta giginya. Jadi of course radium nggak berbahaya ya kan. Tapi di tahun 1918 tiba-tiba Catherine itu breakout, banyak banget jerawat yang ada di mukanya. Kayak ini tuh bukan cuma ada jerawat 1-2 atau beberapa, ini tuh breakout banyak banget, kayak kalau kita pakai krim Mercury yang murahan kayak gitu. Dan masalahnya yang mengalami ini itu bukan cuma Catherine, tapi kayak orang-orang di situ itu juga punya masalah di kulit, entah itu ruam-ruam di leher atau di lengan, atau juga jerawatan yang parah banget gitu. Ketika itu Catherine kan umurnya kayak cuma 15. Orang bilang ya itu mah cuma hormon aja gitu kan, namanya juga remaja, itu biasa aja lah jerawatan kayak gitu. Cuma salahnya di situ kayak cewek-cewek yang udah cukup tua gitu, yang umurnya kayak sekitar 24 tahunan, itu juga ngalamin jerawatan yang parah. Jadi kayak kenapa bareng-bareng gitu kan. Jadi akhirnya Catherine memutuskan untuk pergi ke dokter. Nah, pas Catherine pergi ke dokter gitu, kayak Catherine dibilangin gitu, ada kabar baik dan ada kabar buruk kayak gitu kan. Jadi kamu mau denger yang mana dulu nih? Kabar baiknya itu ternyata jerawatmu tuh nggak masalah, chill, just hormon, namanya juga remaja kayak gitu. Tapi kabar buruknya adalah ternyata darahnya Catherine itu berubah.
dokternya nanya ke Catherine, kamu kerja di mana, kayak gitu kan. Terus Catherine bilang ke dia, oh aku kerja di Watch Studio, kayak gitu. Terus habis itu dokternya nanya, apa di sana ada suatu senyawa kimia yang namanya itu adalah fosfor. Catherine bilang nggak tahu, gitu kan. Nah, dokternya bilang ke dia kan, kalau hal ini itu mirip-mirip sama yang namanya penyakit fosfijau. Jadi apa itu penyakit fosfijau? Jadi penyakit fosfijau itu adalah penyakit yang disebabkan karena kontaminasi fosfor yang dengan konsentrasi yang banyak gitu ya, dan ini tuh parah kayak gitu. Pada akhirnya itu akan menyebabkan ini gigi itu jadi rontok. Terus kemudian pada akhirnya bagian sini nih, bagian jaw ini tuh bakalan rontok semua kayak gitu. Catherine panik dong, kayak aduh dadaku berubah. Terus abis itu bentar lagi gigiku dan juga rahangku semuanya akan rontok kayak gitu. Panik lah dia, terus dia cerita sama teman-teman di tempat kerjanya kayak, guys, ini cat kita itu ada fosfornya loh, dan bentar lagi rahang kalian akan rontok kayak aku karena darah kita berubah kayak gitu. Karena semua orang panik, abis itu supervisornya nenangin mereka kayak, enggak guys, tenang aja, ini tuh aman kok, di sini tuh nggak ada fosfornya, tenang aja kayak gitu. Tapi karena ternyata orang-orang tuh nggak mau diyakinin, ada supervisor yang ngomong lagi sama supervisornya, dan supervisornya ngomong lagi sama supervisornya, sampai akhirnya supervisornya lagi ngomong sama supervisornya, dan itu adalah nggak lain dan nggak bukan adalah ownernya sendiri, yaitu Dr. Sabin. Nah, Dr. Sabin ini ngumpulin cewek-cewek ini yang kerja di satu ruangan kayak gitu. Mostly sih sebenarnya Dr. Sabin tuh cuma diem aja sih di meeting ini. Cuma pas dia ngomong, dia bilang ke anak-anak kayak, tenang aja, nggak ada fosfor di sini kayak gitu. Jadi komponen yang dipakai untuk ngecat yang kalian pakai ini itu adalah radium. Dan beneran radium itu emang bisa berbahaya dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Tetapi kalian nggak usah khawatir karena konsentrasi yang kalian pakai itu nggak akan cukup tinggi untuk bikin kalian jadi sakit atau membahayakan kalian. Ini tuh juga harus dicatat ya guys. Jadi kayak Dr. Sabin ini tuh kayak seleb ya. Kayak beneran orang yang dianggap pinter banget dan penting banget kayak gitu loh. Kayak dia udah datang ke situ aja sebenarnya orang-orang tuh udah yakin kalau itu tuh nggak akan jadi masalah kayak gitu. Kayak nggak mungkin lah ya. Dia orang yang pinter banget ini dan orang yang penting banget ini yang dipuji-puji sama media, bohong sama mereka kayak ngapain kayak gitu kan. Ya udah, orang-orang di situ balik lagi kerja kayak hahaha. Ya kali bahaya kayak gitu, kayak mulai meragukan diri mereka sendiri aja. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1918 di situ World War I itu selesai kayak gitu. Terus habis itu soldier itu pada pulang ke rumah gitu. Jadi FYI aja nih, seberapa hitsnya sih jam ini di kalangan soldier itu. Kayak 1 dari 6 tentara tuh punya jam ini. Jadi pas mereka pulang itu tuh kayak seolah-olah orang yang punya jam ini itu adalah orang heroik yang abis pulang dari perang menyelamatkan negaranya and so on. Dan ya udah, dia cerita sama kolega-koleganya, masyarakat sipil yang kayak jam ini cool banget kayak gitu. Ya udah, akhirnya orang-orang di situ yang sipil juga pengen lah punya jam cool ini. Cuma masalahnya cewek-cewek yang ada di sana gitu setengahnya tuh ditransfer ke perusahaan lain kayak di pabrik remote kayak gitu. Jadi cuma setengah aja orang-orang yang masih kerja di sana.
Tapi demand-nya itu naik banget dan pekerjaannya semakin berkurang. Jadi otomatis kan memerlukan banyak tenaga lagi kayak gitu. Jadi akhirnya nggak terpaksa, tapi yang jelas orang-orang ini, cewek-cewek ini itu disuruh kerja 7 jam sehari. Jadi pada zaman itu tuh pekerjaan legal gitu ya. Jadi kalau misal kamu nggak mau kerja 7 jam sehari, ya udah pulang aja sana, diganti sama orang lain yang mau kayak gitu kan. Terus tahun 1920 itu Catherine umur 16 tahun, dia ngerasa kalau capek banget kerja di studio ini itu. Kayak dia tuh gampang banget sakit, gampang banget capek. Mungkin karena jam kerjanya tuh overload. Dia nyalain jam kerjanya yang overload kan pas itu. Karena ya emang jam kerjanya berat banget. Atau mungkin karena dia udah tua gitu kan, 16 tahun, jadi udah tua banget gitu kan dia pikir pas itu. Akhirnya karena dia udah bosen, sakit-sakitan, akhirnya dia milih untuk quit dari pekerjaannya. Yang kerja di situ dari squad itu tinggal 2, yaitu saudara kakak beradik Albina sama Molly Maggie. Mereka sedih kan, ya kan, ditinggal sama teman-temannya. Tapi masalahnya adalah Molly udah nggak kepikiran itu lagi setahun setelahnya, yaitu bulan September tahun 1921, karena mulutnya itu sakit banget. Jadi kenapa mulutnya sakit banget? Dia tuh sakit gigi, tapi sakit banget. Terus dia datang lah ke dokter gigi kan, ke dentist. Terus pas dicek, ternyata giginya Molly ini tuh udah membusuk dan mati. Jadi harus segera dicabut. Kayak gitu. Terus dicabutlah gigi Molly gitu kan. Dia baru umur 24 tahun pas itu, tapi dia udah ompong. Dicabut gigi Molly. Tapi setelah dicabut tuh sakitnya tuh nggak hilang-hilang. Dan gusinya bekas cabut itu nggak segera sembuh. Sampai Molly curiga kan, mungkin masalahnya tuh bukan di aku gitu, bukan di gigiku, tapi kayak mungkin dokternya kayak gitu kan. Jadi abis itu Molly gantilah dokter. Ada dokter namanya tuh Dokter Joe. Jadi Dokter Joe ini tuh terkenal banget kalau dia itu pinter dan dia tuh bisa nyembuhin penyakit-penyakit yang kayak belum umum disembuhin sama dokter-dokter. Dia datanglah ke Dokter Joe. Tapi ternyata setelah dia datang ke Dokter Joe, kayak nggak membaik. Kayak gigi Molly tuh sedikit demi sedikit kayak lagi membusuk dan harus dicabut. Kayak gitu terus sampai akhirnya Dokter Joe nggak perlu cabut gigi Molly sendiri karena akhirnya giginya lama-lama rontok sendiri. Bingung lah Dokter Joe ini ada apa, dirujuklah Molly ke dokter lain. Nah, dokter ini tuh kayak ngecek Molly. Umur 24 tahun, tinggal sendirian, imigran. Udah apalagi kalau bukan sifilis, kayak gitu kan. Kayak jadi sifilis, kamu pasti kena sifilis, kayak gitu. Udah disalahin dah, udah pasti kena sifilis. Tapi ternyata pas dicek, surprise, itu bukan sifilis ternyata. Ternyata itu bukan sifilis dan udah aneh banget kan, dokternya kayak kaget banget kan. Lah, aku pikir sifilis. Terus ya udahlah, Molly balik lagi ke Dokter Joe. Terus dia bilang sama Dokter Joe, jadi dulu kalau kita ingat dulu Catherine pernah didiagnosis fosfijau, dia bilang kan ke Dokter Joe. Kayak, oh dulu temanku tuh ada yang ke dokter. Terus dibilang darahnya tuh berubah dan dia itu didiagnosis kemungkinan kena fosfijau. Ada penyakit itu. Apakah aku juga kemungkinan kena itu? Terus itu kayak Dokter Joe nanya, oh emang kamu kerja di mana? Terus habis itu bilanglah kalau misal dia itu kerja di Ward Studio. Habis itu si Dokter Joe melakukan penyelidikan lah, kayak apakah perusahaan tempat Molly kerja ini menggunakan fosfor. Nggak ada yang ngasih tahu Dokter Joe, apalagi saintis-saintis yang kerja di sana gitu kan, karena kayak
Karena kayak itu merupakan rahasia perusahaan kan. Cuma dia bilang ke dokter Jo kayak tenang aja, di sini tuh nggak ada fosfor ya. FYI Molly ini sakit banget loh guys. Jadi dia tuh beneran cuma bed rest, nggak bisa kemana-mana. Dia tuh cuma pergi kunjungan, kalau keluar rumah itu cuma pergi ke dokter Jo aja, kayak ngarep kalau misal someday dia akan nemuin cure-nya. Tapi kayak sayangnya itu nggak pernah kejadian, dan Molly itu meninggal di di tahun 1922 ketika dia masih usia 24 tahun, dan dia menderita dalam keadaan kesakitan karena kayak sakitnya tuh udah nggak lagi di sini, tapi kayak sampai ke kerongkongannya, sampai ke tulang belakangnya, sampai ke kakinya. Dia beneran nggak bisa ngapa-ngapain, kayak painful death. Dan ternyata yang meninggal ketika masa-masa itu tuh nggak cuma Molly. Sampai akhirnya company-nya kayak udah nggak mungkin diem lagi kayak gitu kan. Dia akhirnya ngundang researchers dari Harvard. Kayak nggak lama setelah diundang itu, researchernya udah bilang kalau ya ini tuh karena radium kayak gitu. Tapi company-nya nggak mau ngakuin itu dong, makanya hasil research-nya itu nggak dipublish. Benernya kering nih kayaknya nih. Ya udah. Karena itu akhirnya banyak independent dokter yang ngelakuin independent test, kayak pakai duit mereka sendiri. Bener kering. Pakai duit mereka sendiri, dan mereka meneliti orang-orang yang meninggal di company ini, orang-orang yang meninggal yang pernah kerja dan sedang bekerja di company ini. Mereka menemukan kalau ternyata tulang mereka itu radioaktif banget kayak gitu. Jadi kenapa sih bisa tulang mereka itu radioaktif? Itu adalah kuncinya, itu adalah ketika anak-anak itu ngelip breastnya. Jadi kalau kalian pernah denger yang namanya kalsium, itu kalau misal ada kalsium gitu kan diinjek sama body kita, itu bakalan di-store di tulang kita. Nah, masalahnya tubuh kita tuh ngira radium ini tuh kalsium, dan juga di-store di tulang kita. Kita kan tahu kan tadi kalau misal radium ini tuh dengan konsentrasi yang cukup gede itu bisa merusak human tissue, dan itu juga berlaku di tulang. Itulah kenapa anak-anak ini, cewek-cewek ini yang kerja di situ atau di Radium Girls itu kena giginya atau rahangnya, yaitu adalah struktur dari tulangnya. Nah, para dokter yang udah ngelakuin penelitian ini bilang kan ke dokter Sabin, tapi ternyata surprise, dokter Sabin udah tahu. Terus ditanyain dong, kenapa kok diem aja gitu, kenapa kok tetap dilanjutkan. Itu ternyata dokter Sabin menurut dia, katanya dia tuh udah ngasih tahu itu ke workernya atau ke orang-orang worker ya, kayak bagian manajerialnya kayak gitu. Cuma kenapa si pekerja cewek-cewek ini nggak dikasih tahu, itu karena ternyata bilangnya itu di luar wilayah juridiksinya. Pada tahun 1927 aja itu udah ada 50 lebih orang yang mati gara-gara kontaminasi ini. Pada tahun 1923 gitu kan. Kalau kita ingat salah satu squadnya tadi ada Grace. Nah, Grace itu udah keluar dari buat studio ini, dan dia tuh kerja sebagai bank teller kayak gitu. Nah, si Grace ini tuh juga mengalami hal serupa. Dia sakit gigi, dia sakit back pain sampai ke kakinya kayak gitu. Dan juga kayak
gusinya, mulutnya itu keluar darah. Tadi kita ingat bestie kita yang namanya Catherine juga ngalamin itu, dan dia juga tahu teman-teman dia juga ngalamin itu. Teman-teman dia juga ngalamin itu, akhirnya dia nggak bisa tinggal diam dong. Dia laporlah ke Departemen Kesehatan. Dia bilang kalau misal ada yang salah di Watch Studio ini, dan ini tuh urgent, oke, harus segera ditangani. Tapi ternyata Studio Watch-nya, tempat Catherine kerja ini, bilang kalau Catherine itu penipu, lying little bitch, penipu. Dan somehow Departemen Kesehatannya juga menyimpulkan kalau misal semua ini nih cewek-cewek nih semuanya nih pada ribet itu karena hormon mereka, dan mereka semua ini mati karena sifilis. Salahin lah sifilis gitu kan. Nah, karena Catherine lagi ngelaporin ke Departemen Kesehatan, habis itu kita ingat tadi si Dr. Joe yang sedang ngelakuin penelitian tentang ini, dia telepon Catherine, kayak dia mau coba reach up Catherine. Kenapa Dr. Joe telepon Catherine itu, kita ingat salah satu temen kita tadi, anggota squad itu namanya May tadi, dan May itu juga sedang datang ke Dr. Joe dengan keluhan yang sama. Habis itu Dr. Joe tanya-tanyalah ke teman sejawatnya kan, ke sesama dentis. Ternyata dalam timeline serupa pada saat yang sama itu ada at least 4 orang yang mengalami hal serupa di waktu yang exactly sama, kayak punya kondisi yang sama di waktu yang sama kayak gitu. Nah, habis itu si dokter bilang lah ke cewek-cewek ini, ternyata sorry girls, kita awalnya ngira kalau ini tuh fosfor, tapi ternyata bukan fosfor, tapi ternyata radium lah yang bikin kalian kayak gini. Habis itu diceritain kan lah sama dokternya ke cewek-cewek ini kalau ternyata ini tuh belum ada obatnya. Jadi mau gak mau, sorry nih, kalian cuma bakalan nunggu mati aja kayak gitu. Nah, Catherine ketawa dong denger ini, kayak yang lainnya tuh kayak what the fuck, kita mau mati kayak gitu. Tapi at least kata Catherine nih, kita jadi punya power untuk nuntut perusahaan Watch Studio ini karena kita udah tahu ini tuh masalahnya apa. Harus patut diingat juga, kayak pada zamannya cewek-cewek ini tuh nggak terlalu didukung di media gitu loh. Jadi kayak mereka tuh cuma dianggap sebagai patetik atau apalah, kasus patetik yang nggak penting. Jadi mereka tuh sampai kesulitan nyari lawyer loh buat ngangkat kasus ini ke pengadilan. Kayak di tahun 1927 mereka baru nemuin lawyer, dan ketika pertama kali mereka sidang, orang-orang dari company-nya itu nggak datang. Sampai padahal cewek-cewek yang datang ke situ tuh di pengadilan itu ada 2 orang yang sampai nggak bisa jalannya, nggak bisa bergeraknya. Dia itu sambil tiduran di kasur yang didorong. Tapi setelah sidang yang kedua gitu, akhirnya settle kalau misal setiap orang itu dapat kompensasi, yaitu sekitar $100.000, atau kalau misal sekarang itu $1,6 juta. Tapi sayangnya adalah cewek-cewek ini tuh udah terlalu lemah untuk menikmati uangnya, kompensasinya ini, karena 2 tahun setelahnya semua orang yang terlibat kasus ini itu udah meninggal. Nah, kasus ini di satu company yang gede ini tuh adalah gunung es ya, karena ternyata itu tuh nggak cuma satu company ini aja. Kayak yang gede banget itu kurang lebih itu ada 3 company. Yang lainnya itu adalah Waterbury Clock Company, dan yang satunya lagi itu ada di Ottawa, yaitu company yang lebih kecil gitu.
Yang khususnya yang di Ottawa, di sini itu orang-orangnya nggak dapat kompensasi karena Ottawa tuh adalah kota yang cukup kecil kayak gitu kan. Jadi mereka tuh care banget sama community gitu. Kalau misal nanti ini lawsuitnya dilanjutkan, nanti akhirnya perusahaannya tutup. Kalau perusahaannya tutup, jadinya gimana dong? Jadinya orang-orangnya nggak dapat pekerjaan dong yang pengen kerja di situ karena waktu itu pekerjaan itu tuh gaji cukup gede lah ya dibandingkan pabrik-pabrik lainnya. Ya udah karena money over everything, jadinya diabaikanlah hal itu. Dan kira-kira dari 3 company itu aja ada sekitar lebih dari 4.000 cewek-cewek yang terdampak dari kasus radium ini. Jadi mungkin pesan moralnya adalah jangan mau mati di tempat demi tempat kerja, apalagi tempat kerja yang abusive, yang toxic. Udah gitu aja cerita tentang The Radium Girls. Bye.